Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai dua macam minyak, yaitu minyak telon dan juga minyak balsem untuk kerokan. Tentu saja panas sekali, ya, seperti GPU. Tetapi saya baunya senang minyak telon ini. Nikmat sekali. Kalau minyak telon itu saya teringat bayi baru mandi biasanya oleh orang tuanya dikasih minyak telon biar anget dan wangi tetapi tidak terlalu panas. Yang lucu, saya punya teman seorang Romo Murti dari Jogja. Badannya seperti preman, gondrong, rambutnya, badannya gede, tetapi habis mandi selalu pakai minyak telon. Jadi saya teringat ini bayi tabung, ya. Baunya bau bayi, tetapi badannya gede besar. Karena dia selalu habis mandi memakai minyak telon, katanya biar baunya harum. Memang baunya enak sekali minyak telon. Suatu saat saya harus kerokan karena sakit masuk angin. Dan ibu saya yang ngeroi. Karena minyak untuk kerokan ini tinggal sedikit dan tidak cukup, maka dicampurlah minyak telon. Ternyata campuran minyak telon dengan minyak yang lebih keras itu seperti GPU, yang menang baunya adalah GPU, ya. Yang baunya tidak enak, membuat orang mual dan juga, tetapi itu memang khusus untuk kerokan, ya. Maka memang bau balsem ya seperti itu. Tetapi kalau minyak telon masih ada bau kayak bunga-bunganya begitu. Maka saudara-saudari yang terkasih, rupanya ketika dicampur, mau tidak mau yang satu kalah, yang satu menang, yang satu menjadi dominan, yang lain menjadi resesif atau kecil, menjadi tidak dominan. Nah, Injil hari ini juga bicara tentang mana yang dominan, mana yang resesif, mana yang pengaruh buruk, mana pengaruh baik. Yesus memberi perumpamaan. Suatu saat ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benih gandum. Tetapi pada malam hari musuh, dikatakan jelas, musuh datang untuk menabur benih ilalang. Maka kemudian paginya para pekerja heran. Tuan, bukankah Tuan menabur benih gandum? Tetapi kenapa di sini banyak benih ilalang juga dan tumbuh bersama-sama dengan benih gandum? Izinkan saya untuk mencabuti benih ilalang ini dan juga mengambilinya supaya nanti gandumnya menjadi panen dengan baik. Tetapi si empunya kebun itu mengatakan, jangan, kalau nanti kamu memotong, mengambil ilalang, maka gandum pun akan ikut tercerabut. Biarkan dua benih ini tumbuh bersama-sama. Dan nanti ketika waktunya panen, ambil dulu, potong dulu ilalang itu, ikat berberkas-berkas, lalu bakar sampai mati. Kemudian gandum juga kita ikat dan akhirnya kita mendapatkan panen apapun hasilnya. Sebab orang akan melihat bagaimana perumpamaan itu menggambarkan Yesus pun memberikan kebebasan kepada gandum, kepada kita semua. Apakah mau mengikuti musuh dengan benih ilalang itu, atau mengikuti si penabur yang sejati dengan benih gandum yang tumbuh bersama-sama, yang satu bermanfaat dan ketika akhir zaman akan mendapatkan nilainya, yang satu lagi akan dibakar dan mati selamanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita harus memilih antara bau yang enak maupun yang tidak enak tadi, yang saling mempengaruhi. Dan kadang-kadang kebaikan itu gampang hilang
kebaikan itu gampang lenyap, gampang terpengaruh oleh kejahatan, dan akibatnya apa? Yang dominan adalah kejahatan, sementara kebaikan itu makin hari makin hilang, makin tidak terpantau, dan akhirnya kalau tidak sungguh-sungguh diperhatikan, lama-lama kebaikan akan hilang. Maka saudara-saudari yang terkasih, ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu ada yang lebih parah lagi. Guru kencing berdiri, murid mengencingi gurunya. Artinya apa? Pengaruh guru yang tidak baik terhadap murid akan cepat dipelajari oleh murid. Bahkan murid akan lebih jahat daripada yang mengajari itu. Guru kencing berdiri, murid tidak hanya kencing berlari, tetapi mengencingi gurunya, melawan gurunya itu sendiri. Nah, ini yang menjadi kehati-hatian kita. Maka Yesus selalu mengatakan, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, diputuskannya. Sumbu yang redup tidak akan dipadamkannya. Maka orang-orang dalam kebaikan yang dipengaruhi oleh kejahatan-kejahatan, yang ditarik ke sana kemari, digoda, akan selalu diberi kekuatan oleh Tuhan, diberikan rahmat secukupnya untuk menghadapi segala godaan itu, menghadapi segala cobaan-cobaan hidup, supaya akhirnya dia bertahan seperti gandum di tengah-tengah ilalang tadi, selalu bertahan. Saya teringat ada seorang ibu yang ditinggalkan oleh anak-anaknya, karena anak-anaknya mungkin dia pergi untuk mencari pekerjaan, dan juga sekaligus anak-anaknya itu sukses di kota. Ibu itu di kampung sendiri. Dia sudah ditinggal oleh suaminya karena meninggal. Suaminya seorang penilik sekolah yang dulu menjadi tokoh di gereja Stasi. Dan dia menjadi panutan karena nama baiknya dikenal di masyarakat. Maka ibu itu walaupun sendiri, kemudian akhirnya tetangga-tetangganya selalu main di rumahnya. Ibu selalu menunjukkan warisan dari suaminya, bahwa suaminya seorang murid Kristus, pengikut Kristus, yang namanya harum, menjadi teladan bagi masyarakat di kampungnya. Maka ibu itu juga berusaha untuk selalu bertahan dengan segala imannya, dengan segala contoh-contoh baik dalam hidupnya, karena dia merasakan bahwa nilai-nilai yang dipegang oleh suaminya harus dia hidupi secara alami dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan dengan masyarakat. Dan ibu itu pun mengatakan, saya akan tetap selalu memuliakan Tuhan, akan tetap selalu memberikan atau melanjutkan nilai-nilai dari suami saya yang sudah ditunjukkan ketika masa hidupnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mempertahankan kualitas gandum, kita pun akan menunjukkan bahwa kita tahan banting menghadapi ilalang-ilalang di dalam hidup kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.